Warga Dusun Aholeang dan Rui, Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengeluhkan kondisi pengungsian mereka. Pasalnya sudah hampir 1 tahun mereka mengungsi di Dusun Ale-Ale, Desa Mekata, pasca gempa bumi 2021 lalu dan membuat mereka tidak nyaman. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Mas Din yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mas Din. Halo Mei, Iya, Mas Din, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kondisi mereka di pengungsian hingga saat ini. baik Mei dan Tribuners dapat kami laporkan bahwa sudah hampir 1 tahun masyarakat atau warga Dusun Aholeang dan Dusun Rui uh, mengungsi di Dusun Ale-Ale, Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana pada Januari 2021 lalu gempa melanda Sulawesi Barat dengan kekuatan 6,2 magnitudo dan menyebabkan dua wilayah ini, yakni Dusun Aholeang dan Rui, terdampak paling parah, dan juga setelah gempa disusul longsor yang menimbun pemukiman mereka, sehingga mereka harus direlokasikan dan mengungsi sampai sekarang di Dusun Ale-Ale. Dan kondisi di pengungsian sendiri, di mana di Dusun Aholeang sendiri ada sekitar 76 kepala keluarga atau 304 jiwa, sedangkan untuk Dusun Rui sendiri terdiri dari 41 kepala keluarga atau 166 jiwa ini. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian dan juga rumah-rumah sementara yang mana tenda pengungsian ini terbuat dari terpal dan juga triplek, dan mereka, para pengungsi ini, kemudian mengeluhkan kondisi mereka karena sudah hampir 1 tahun mereka tinggal di tenda pengungsian yang serba terbatas dan sederhana ini, kemudian membuat mereka tidak nyaman. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian hampir 1 tahun mereka mengungsi, lalu apa saja keluhan para pengungsi ini dan bagaimana cara mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Baik Mei dan Tribuners, jadi para masyarakat atau warga yang mengungsi di Dusun Ale-Ale ini, uh, karena tinggal di tenda pengungsian dan juga rumah-rumah yang sempit, kemudian dikeluhkan karena ketika terjadi hujan, maka air akan masuk ke dalam tenda pengungsian mereka. Begitupun juga ketika cuaca yang panas, sehingga tenda yang terbuat dari terpal akan membuat mereka tidak nyaman di dalam tenda tersebut. Adapun juga kendala lain yang menjadi penghambat aktivitas masyarakat di sana sejauh ini adalah pasokan air, di mana berdasarkan keterangan dari kepala dusun sendiri, yakni dari kedua dusun tersebut, yakni dari Dusun Aholeang dan Dusun Rui sendiri, mengatakan bahwa mereka kekurangan air bersih untuk konsumsi. Adapun air di sana memang mereka manfaatkan untuk keperluan mencuci dan mandi, karena jika dikonsumsi itu terlalu tinggi kandungan kapurnya, seperti itu, Mei. Adapun juga keluhan lain dari masyarakat adalah setelah hampir 1 tahun mengungsi, mereka sudah bingung untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di pengungsian, sehingga tidak jarang ada masyarakat atau warga yang mengungsi kemudian membuka kios-kios kecil untuk berjualan, dan juga bahkan ada salah satu warga dan bahkan ada beberapa warga yang hingga meminjam lahan orang lain yang ada di Dusun Ale-Ale, kemudian mereka kelola dan nanti hasilnya akan dibagi dua dengan si pemilik tanah. Seperti itu, Mei dan Tribuners. Ya, kemudian apa yang menjadi harapan mereka mengingat sudah hampir 1 tahun mereka berada di pengungsian ini? Iya, Mei dan Tribuners, jadi mengingat kedua dusun ini yang sebelumnya tertimbun yang terdampak gempa dan juga tertimbun longsoran tanah, sehingga uh, wilayah mereka tidak bisa lagi dihuni, dan mau tidak mau mereka harus direlokasikan di dusun Ale-Ale tersebut. Berdasarkan wawancara kami dengan kepala dusun, bahwa mereka sudah diberikan lahan nantinya untuk membangun rumah, di mana dari dusun Aholeang dan dusun Rui sendiri itu masing-masing mendapatkan luas lahan 1 hektar dan 1,5 hektar, dan disitulah nanti mereka untuk membangun rumah-rumah warga. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mereka
bisa dibangunkan rumah, mengingat ini yang sudah dijanjikan dari awal-awal mereka terdampak gempa sampai sekarang sudah hampir 1 tahun, mereka belum melihat secara langsung dan merasakan secara langsung janji atau rumah yang akan mereka tempati nantinya. Makanya mereka berharap kepada pemerintah terkait agar secepatnya membangun rumah untuk mereka, mengingat mereka sudah tidak nyaman dengan kondisi tenda dan pengungsian mereka yang apabila terjadi hujan akan basah dan juga apabila panas sangat menyengat kepada para pengungsi. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Mas Din atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dusun Rui. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya. Kami dari warga Dusun Rui, saya pribadi adalah kepala dusunnya. Saya itu jumlah kakak itu 41 dan jumlah jiwa 166. Dan kondisi kami pada saat ini pada setelah gempa yang bulan Januari yang lalu, ya, inilah kami segala bentuk aktivitas sudah terbatas, kemudian pencaharian juga sudah tidak maksimal karena mengingat kami sekarang ini jauh dari halaman, di sini termasuk pengungsi permanen. Kampung kami juga sudah tidak layak ditempati. Pertama itu masalah airnya juga kurang sekali. Kemudian kondisi penerangannya juga atau listrik itu sangat-sangat kurang maksimal juga. Ya. Ada nggak sih Pak harapannya nih? Apalagi kan udah mau 1 tahun nih Pak dari gempa yang terjadi di Januari kemarin. Ya, harapan kami berharap kepada pemerintah khususnya bahwa mudah-mudahan kami dari 2 dusun ini yang direlokasi cepat-cepat mendapat hunian tetap. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.